Shalom Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa kembali pada hari ini, Kamis 25 Mei 2023, pada renungan ibadah harian HKBP Raja Wali. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran Bapak Ibu sekalian di dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini tertulis di dalam kitab Mazmur pasal 95 ayat 7. Demikian bunyinya. Sebab dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya. Demikian firman Tuhan. Hubungan yang diperlihatkan antara gembala dan kawanan domba adalah hubungan pemeliharaan dan kesetiaan. Seorang gembala akan selalu memelihara kawanan dombanya dengan sebaik mungkin. Memberi makan, memberi minum, memperhatikan kesehatannya, memperhatikan tempat tinggalnya atau yang disebut dengan kandangnya, memperhatikan keamanannya dan lain sebagainya. Itulah bentuk pemeliharaan gembala terhadap kawanan domba yang dipeliharanya. Dan seorang gembala akan tahu bagaimana caranya untuk mendidik domba-dombanya agar patuh dan taat kepadanya. Dan kawanan domba pasti akan mengenal yang namanya gembala yang memberinya makan, yang memberinya minum, yang memberikan keamanan, kenyamanan, kesehatan, dan lain sebagainya. Kalau kita lihat di YouTube ataupun di berita-berita bahwa pemeliharaan tentang domba itu sangat-sangat membutuhkan perhatian yang ekstra penuh. Jikalau bulu domba sudah lebat, maka bulunya harus dipangkas. Sebab jikalau tidak dipangkas, maka domba akan merasa kesakitan. Kenapa? Karena tubuhnya terlalu panas dan lain sebagainya. Itu sebabnya pada saat itu seorang gembala jangan sampai lengah, jangan sampai bertindak apatis ataupun cuek, bersikap tidak tahu menau. Jikalau ada gembala yang demikian, maka dia bukanlah gembala yang baik. Dan kawanan domba akan menunjukkan rasa kesetiaannya, sikap kesetiaannya kepada gembala yang telah memberinya makan, memberinya minum, memberikannya kenyamanan, keamanan, kesehatan, dan lain sebagainya, bahkan sampai perhatian yang sekecil apapun. Maka kawanan domba akan membalasnya dengan yang namanya kesetiaan. Kawanan domba hanya akan memakan dari apa yang telah disediakan oleh tuannya ataupun gembalanya. Inilah hubungan yang ditunjukkan antara gembala dan kawanan domba. Kita dipredikatkan, kita diibaratkan sebagai kawanan domba, dan Tuhan adalah gembala kita. Apakah Tuhan tidak pernah memberikan perhatiannya kepada kita? Apakah Tuhan tidak pernah memberikan kesembuhan kepada kita? Apakah Tuhan lupa memberikan kesehatan kepada kita? Apakah Tuhan enggan memberikan kita makan dan minum, rezeki dan lain sebagainya? Apakah Tuhan tidak pernah memberikan keamanan, rasa kenyamanan bagi kita? Atau kitakah sebagai kawanan domba yang selalu acuh tak acuh, merasa paling hebat, tidak perlu lagi bantuan dari seorang gembala? Atau kitakah kawanan domba yang memang pembangkang atau pemberontak? Maka kita jawablah dalam hati kita masing-masing hari ini. Sekiranya kita mendengar suara dan seruan dari Tuhan gembala kita,
Dengarkanlah ketika Tuhan mengatakan kepada kita, makanlah dan minumlah dari apa yang diberikannya, maka lakukan itu. Jikalau Tuhan memerintahkan kita untuk tidak menjadi pemberontak ataupun pembangkang ataupun menjadi orang yang degil, maka lakukanlah itu. Jika Tuhan mengatakan kepada kita untuk kita tidak menjadi orang yang fasik, maka lakukanlah itu. Jangan lawan. Dan Tuhan mengatakannya melalui orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Suara Tuhan itu ada pada pendeta, guru huria, Bible Pro, diakones, penatua, evangelis, orang tua, orang yang lebih tua, pimpinan kita, pemangku jabatan tertinggi kita, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, mari kita dengarkan suara Tuhan, sebab suara Tuhan yang diberikannya kepada yang saya sebutkan tadi adalah suara kebaikan bagi kita semuanya. Suara Tuhan yang mengarahkan kita untuk menjadi orang-orang yang setia kepada Tuhan. Maka setialah seperti kawanan domba, jangan melenceng ke kanan ataupun ke kiri. Dan jikalau kita mengatakan diri kita juga sebagai seorang gembala, maka jadilah gembala yang memperhatikan kehidupan kawanan dombanya, yang membutuhkan doa, perhatian, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, jadilah kita memiliki hubungan antara gembala dengan kawanan domba dengan sebaik mungkin, supaya apa yang diperintahkan Tuhan itu dapat terwujud nyata dalam hubungan kita di tengah-tengah gerejanya. Seperti Tuhan yang tidak pernah luput memberikan yang terbaik bagi kita semuanya. Aminkan itu Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memilih kami menjadi kawanan domba-Mu. Engkau menjadi gembala kami, gembala yang selalu memperhatikan dan tahu apa yang kami perlukan. Bahkan sebelum kami memintanya, Tuhan, Engkau telah tahu dan Engkau telah menyediakan dan Engkau telah memperhatikan itu agar memberikannya kepada kami. Untuk itu Tuhan, kami menyadari kami tidak pernah luput dari kasih-Mu sedetik pun dalam kehidupan kami. Kami merasakan bahwa makanan dan minuman adalah pemberian-Mu, rezeki adalah pemberian-Mu, kesehatan adalah pemberian-Mu, keamanan dan kenyamanan adalah pemberian-Mu, kepintaran dan lain sebagainya itu adalah pemberian-Mu Tuhan, pemberian-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Segala yang baik yang kami peroleh dari dalam hidup kami adalah pemberian-Mu. Oleh karena itu Tuhan, kami sebagai kawanan domba akan selalu berlaku setia kepada-Mu, karena Engkau-lah Tuhan yang layak untuk kami sembah dan kami puji dalam kesetiaan kami. Mungkin Tuhan, kami menjadi manusia yang kurang setia terhadap pasangan kami, kurang setia terhadap saudara-saudara kami, kurang setia terhadap sahabat-sahabat kami, tapi kami tidak boleh untuk kurang setia terhadap firman-Mu, perintah-Mu, terlebih Tuhan terhadap kasih-Mu. Yalah Bapa, dimanapun kami berada, kami serahkan hidup kami dalam tangan pengasihan-Mu. Dokter, setialah merawat pasiennya. Perawat, setialah memperhatikan kebutuhan pasiennya. Dan juga setiap orang yang berkecimpung di dalam dunia kesehatan, jangan pernah lengah untuk memberikan perhatian kepada para pasiennya. Apa yang dibutuhkan? Para pengamanan yang duduk di tubuh Polri, TNI, Brimob dan lain sebagainya, biarlah mereka juga Tuhan hidup dalam kesetiaan untuk mengamankan negara ini, mengamankan kondisi masyarakat. Para guru, pendidik, para dosen dimanapun mereka berada, biarlah mereka selalu berlaku sebagai pendidik yang baik, yang memperhatikan apa yang dibutuhkan oleh anak didik mereka,
Jangan biarkan Tuhan mereka melakukan pembiaran terhadap anak-anak didik yang hidup di dalam kekurangannya. Tapi biarlah Tuhan mereka dengan senang hati, dengan bangga, dan dengan setianya selalu mendidik dan mengajar mereka. Dan juga kepada orang tua, kiranya Engkau Tuhan yang selalu memberikan kekuatan, kesehatan bagi mereka untuk selalu mendidik anak-anak yang Kau berikan kepada mereka. Dan juga Tuhan, para pemimpin di dunia ini, jangan mereka membiarkan masyarakat mereka terluntang lantung, membiarkan masyarakat mereka yang mereka pimpin kelaparan, kesakitan, merasa kurang nyaman. Tapi Tuhan, biarlah Engkau memenuhi mereka dengan Roh Kudus-Mu, pakai mereka untuk mensejahterakan masyarakat, terlebihnya Indonesia kami ini. Terpuji nama-Mu Allah Bapa, dan juga dalam setiap pelayanan gereja-Mu, kami pendeta, Bible Pro, Guru Huria, Diakones, Sintua, Evangelis, bahkan pemimpin-pemimpin kami di gereja Tuhan, kiranya Engkau yang menyertai mereka, menyertai kami semuanya, agar kami dapat menjadi gembala yang Kau inginkan, yang Kau kehendaki di tengah-tengah gereja-Mu. Terpuji nama-Mu Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.